Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Selang beberapa hari sesudah Yesus datang di Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Yesus memberitakan sabda kepada mereka, beberapa orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya di hadapan Yesus karena orang banyak itu. Maka mereka membuka atap yang di atas Yesus. Sesudah atap terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hai anakmu, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ duduk juga beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hati, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Tetapi Yesus langsung tahu dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian, maka ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh itu, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang seperti ini belum pernah kita lihat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, iman akan Tuhan sesungguhnya bersifat pribadi. Pertemuan secara pribadi kita dengan Allah. Tetapi iman itu harus diwujudkan dalam komunitas, dalam masyarakat sekitarnya, dalam lingkungan hidupnya. Karena lingkungan hidup dalam komunitas itu, jika iman masing-masing anggotanya tumbuh kuat, akan saling menopang dalam hidup. Dan ketika salah satu anggota komunitas mengalami ketidakberdayaan, mengalami kesulitan, maka iman komunitas itu menjadi landasan untuk membantu anggotanya. Hal itu sangat nyata dalam peristiwa penyembuhan yang kita dengar dalam Injil. Seorang yang lumpuh terus digotong oleh 4 orang, itu berarti komunitasnya, lingkungan hidupnya. Karena dibantu oleh komunitasnya, mereka bisa berjumpa dengan Yesus dan minta disembuhkan. Dan akhirnya si lumpuh disembuhkan. Tetapi yang lebih dalam dari itu, tampaknya yang membuat ia lumpuh adalah dosa-dosanya. Maka Yesus berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni."
Ketika dosanya diampuni, orang itu bisa berjalan, bisa bangun, lalu dia disuruh pulang ke rumahnya. Itu semua berkat imannya, juga berkat iman komunitas lingkungan sekitarnya. Untuk kita renungkan, apakah kita sudah peduli dengan komunitas lingkungan hidup kita? Apakah yang membuat kita merasa lumpuh, merasa tak berdaya saat ini? Mungkin karena pekerjaan-pekerjaan kita yang macet. Kemacetan itu bukan disebabkan oleh diri kita, tetapi disebabkan oleh pihak lain, rekan kerja kita, atau rencana-rencana kita yang ada di kepala, tetapi belum dituliskan, belum dibawa dalam doa, belum dibicarakan bersama. Itu juga mengkhawatirkan, membuat kita merasa tak berdaya. Tetapi ketika semua diserahkan kepada Tuhan, kita akan merasa lega dan sanggup berdiri melanjutkan perjalanan, rencana-rencana pekerjaan dan pelayanan hidup kita. Kalau kita merasa lumpuh karena dosa, dosamu sudah diampuni, dan kata-kata itu harus merasuk dalam hati, kita hayati supaya kita mengalami kekuatan, mengalami kedamaian, lalu melanjutkan tugas-tugas harian hidup kita. Mari kita satukan doa-doa kita bersama persembahan di altar.